Hmm? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Masalah kita buka halaqah pada pagi hari ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan eh, pertemuan antara dua huruf. Pertemuan antara dua huruf. Kemarin kita setelah mengambil 2 dari 4 bagian dari bab pertemuan antara dua huruf. Silakan dipersiapkan uh, alat tulisnya. Insya Allah kita akan sempurnakan hari ini atau pagi ini. Baru kemudian setelah rampung pembahasan bagian pertemuan antara dua huruf, ya, yang tersisa 2 bab lagi. Kita akan bacakan matanya. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan, ya, selanjutnya dari pembahasan terakhir yang disampaikan tadi malam. Baik. Bab yang tersisa adalah mutqaribain dan mutaba'idain. Baik. Mutqaribain dan mutaba'idain juga sama, terbagi menjadi 3 ketukan. Afwan, 3 bagian. Ada shaghir, kabir, dan mutlak. Begitu pula mutaba'idain terbagi menjadi 3 bagian. Shaghir, kabir, dan mutlak. Baik. Sebelumnya, mutqaribain adalah ketika 2 huruf yang bertemu, ya. Sedangkan huruf pertama dengan huruf yang kedua, ya, berdekatan. Huruf pertama dengan huruf yang kedua apa? Berdekatan, tetapi dari segi makhraj dan sifat itu berbeda. Adapun mutaba'idain, ya, yaitu ketika 2 huruf bertemu, bertemunya ini entah itu di satu kata atau di 2 kata. Begitu ya. Sedangkan huruf pertama dengan huruf yang kedua, ya, makhrajnya itu berjauhan. Berjauhan. Makhraj dan sifatnya tentunya berbeda. Nah, kita langsung masuk. Shaghir, ya. Ya, shaghir adalah huruf pertama sukun, huruf pertama sukun, kemudian harakat. Kabir, harakat, ketemu harakat. Adapun mutlak, harakat, ketemu sukun. Dan di mutabain juga sama. Nah, saghir di mutaqaribain, ya contohnya adalah ja'alna, ja'alna.
Tips sebelum masuk ke contoh, hukum dari mutqaribain semuanya adalah ya, semua hukumnya wajib idhar. Nah, semua hukumnya apa? Wajib idhar. Adapun contohnya dari as-saghir ya, contohnya kalimat ja'alna. Yaitu ketika huruf lam bertemu dengan huruf nun. Huruf lam bertemu dengan huruf nun. Ya, karena huruf lam dan huruf nun ya makhrajnya berdekatan, tetapi mereka berdua lam dan nun ya memiliki atau keluar dari makhraj yang berbeda ya, dan memiliki sifat-sifat yang berbeda pula. Nah, kemudian kabir ya, ini juga sama idhar. Contohnya adalah lana ya, sama lam ketemu huruf nun contohnya. Adapun mutlak huruf pertama harakat dan huruf kedua sukun. Contohnya adalah ya, lan misalkan. Lan. Baik, di sini ada pengecualian untuk di mutlak ya. Hukumnya hukumnya idgham. Itu pada kalimat lam ketemu huruf ra. Nah, baik. Afwan, untuk pengecualiannya ya, afwan, pengecualiannya itu di shaghir ya. Pengecualiannya di shaghir. Contohnya qur rabbi. Qur rabbi. Ya, di sini lam ketemu huruf ra. Atau contoh lain ya, bal rafa'ahu Allah. Bal rafa'ahu Allah. Ya, juga di sini sama. Lam ketemu huruf ra. Baik. Ini adalah pengecualian di shaghir untuk mutqaribain. Ya, jadi yang pertama ja'alna lam sukun ketemu huruf nun, kemudian kabir ya, harakat ketemu harakat, lana mutlak ya, lam harakat bertemu dengan huruf nun ya, sukun. Nah, adapun pengecualiannya ya, pengecualiannya juga dari shaghir ya, hanya dari shaghir
itu hukumnya idgham pada kalimat ya ketika lam sukun ketemu huruf ra, qur rabbi atau bar rafa'ahu Allah. Nah, insyaallah cukup. Kita langsung ke mutaba'idain. Nah, adapun mutaba'idain, contoh dari mutaba'idain saghir ya. Contohnya adalah ihbitu. Ini juga sama, semua hukumnya wajib. Baik, contohnya ihbitu, kemudian ana, kemudian buhtan contohnya. Baik, mana yang jauh ini huruf H ketemu huruf ba misalkan. Kemudian ini ba ketemu huruf H. Itu huruf H ada di mana? Huruf H di pangkal tenggorokan, huruf ba di bibir ya, begitu. Jadi sangat jauh sekali dan masuk ke mutabaidain. Ya, kemudian kalimat ana juga sama, kemudian buhtan ya dan lain sebagainya. Dan apapun di apa namanya mutabaidain ini tidak ada pengecualian. Barakallahu fik. Ya, silakan boleh dibuka matanya. Anda akan bacakan matanya. Nah, silakan dibuka matanya. طيب قال الناظم رحمه الله تعالى إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. Nah, ya, silakan dilihat. Anda akan bacakan apa namanya terjemah tafsiriyahnya. Ini insya Allah akan nanti dicocokkan ya dengan pembahasan yang sudah kita ambil di pagi kemarin dan pagi hari ini. طيب إن في الصفات والمخارج اتفق إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان ya cara menerjemahkannya in fil sifati wal makharij ittafaq harfani ya yaitu jika dua huruf ya fil sifati wal makharij ittafaq jika dua huruf pada sifat dan makhraj-makhraj yang sama ya fal mislani fal mislani fihi ma haq fal mislani maksudnya apa fal mislani maka dia lebih berhak disebut dengan mislani. Nah, mislain, mislan atau mislain atau mutamatsilin sama saja. Fal mislani maksudnya mutamatsilin, mislain ya atau mislan sama saja. Fihi ma ahaq maksudnya adalah lebih berhak disebut dengan apa namanya? Mislan. Nah, kalimat fihi ma ahaq lebih berhak di sini maksudnya jangan diartikan berarti ada yang tidak berhak begitu ya. Jangan diartikan berarti ada yang tidak berhak. Tetapi fihi ma ahaq ini ya atau apa namanya kalimat-kalimat yang datang di akhir bait-bait atau syair-syair ya itu boleh jadi terkadang memang mengandung makna ya memang mengandung makna atau hanya tambahan sebagai pelengkap ya wazan begitu wazan syair
Karena wazan syair, karena syair itu ada wazannya, begitu. Apakah apa namanya? Bahrul wajaz ya atau lain sebagainya. Nah, jadi jangan diartikan fihi ma'haq itu lebih berhak disebut sebagai mislan, berarti ada yang tidak berhak. Tidak ya. Tetapi fihi ma'haq ini adalah ya boleh jadi kalimat-kalimat yang datang di akhir syair itu sebagai tambahan untuk pelengkap begitu ya. Karena sebelumnya wal makharijit tasaqa huruf qaf, maka setelahnya harus huruf qaf lagi. Fihi ma'ahaqa begitu. Tapi boleh jadi memang memiliki arti begitu ya. Memiliki arti dari maksud si penulis syair. Tapi adapun di sini memiliki arti betul ya, memiliki arti tapi tidak ya, tidak apa namanya? Tidak begitu juga artinya begitu. Nah, wa in yakuna makhrajan taqaraba ya, wa in yakuna makhrajan taqaraba dan apabila ya, jika keduanya yakuna ya, yakuna maksud yakuna di sini lihat ada alifnya, itu aliful itsnain. Maksud dari yakuna aliful itsnain ini kembali ke mana? Kedua huruf yang bertemu ya. Yakuna aliful itsnain, ini alif di sini maksudnya kembali ke mana? Dua huruf yang bertemu. Wa in yakuna apabila yakuna kedua huruf itu makhrajan taqaraba, makhrajnya berdekatan ya. Ya atau memiliki kedekatan secara makhrajnya. Wa fi sifati tetapi sifatnya wa fi sifati ikhtalafa, berbeda begitu ya. Paham ya sampai sini ya? Wa in yakuna dan apabila dua huruf itu makhrajan taqaraba, dua huruf itu makhrajnya taqaraba berdekatan, wa fi sifati tetapi wa fi sifati pada sifatnya, sifat dari dua huruf itu ikhtalafa berbeda keduanya. Begitu ya. Sampai sini. Antum apa namanya? Kasih koma di kalimat ikhtalafa. Wa fi sifati ikhtalafa, maka kedua huruf itu yulaqqaba mutqaribaini. Nah, gitu ya. Yulaqqaba mutqaribain. Maka ketika dua huruf yang sama makhrajnya tetapi beda sifat, sama makhraj kemudian berdekatan ya. Ya. Yulaqqaba mutqaribain disebut dengan atau dijuluki dengan apa? Mutqaribain. Ya, ya. Baik. Lanjut. Au yakuna ittafaqa atau keduanya ya, kedua hurufnya itu ittafaqa ya. Ittafaqa itu sama. Sama dalam hal apa? Sama dalam hal apa? Fi makhrajin, sama dalam makhrajnya, berarti sama makhrajnya duna sifati. Ya, duna sifati. Tetapi berbeda sifatnya, ya. Ana ulangi, au yakuna atau ya, yakuna kedua huruf yang bertemu itu ittafaqa sama, ya. Sama apanya? Fi makhrajin. Makhrajnya sama. Duna sifat, tetapi sifatnya berbeda. Kalau yang tadi sebelumnya makhrajnya itu dekat. Dekat berarti tidak sama ya. Nah, dekat berarti tidak sama. Adapun yang selanjutnya, au yakuna apabila dua huruf itu ittafaqa, ittafaqa itu setuju ya atau apa namanya? Sama begitu. Fi sepakat ya. Sepakat, setuju, sama boleh. Fi makhrajin ya, sepakat dalam hal makhraj duna sifat ya, tetapi sifatnya tidak sepakat begitu atau berbeda. Hukkiqa bil mutajanisain. Nah, kayak gitu ya. Hukkiqa bil mutajanisain. Hukkiqa maksudnya maka dipastikan huruf yang disebutkan tadi ya atau apa namanya? Dua huruf yang bertemu sama makhraj tapi bedanya sifatnya, hukkiqa dipastikan bil mutajanisain. Dinamakan dengan mutajanisain. Ya. Thumma in sakan ya. Thumma in sakan awal kullin. Nah, di sini ini telah habis pembahasan mithlain, mutaqaribain, mutajanisain. Taib. Pertanyaannya mana mutabaidain? Ya, tadi kan mutabaidain, tetapi di matan kan tidak ada mutabaidain ya, ikhwah. Nah, adapun mutabaidain ya itu adalah tambahan dari para ulama tajwid ya. Tambahan dari para ulama tajwid dan ini sebagai penambahan faidah saja. Adapun apakah ada pengaruh dalam bacaan? Ya, maka kita jawab tidak ada pengaruh begitu ya. Karena ini sifatnya tambahan dan apa namanya?
agar maklumatnya, faedahnya itu lebih luas lagi. Nah, tapi sambil bermutajanisain ya. Titik. Kemudian summa insakan awwal kullin, ya. Summa insakan, dan apabila insakan awwal kullin, kemudian insakan apabila sukun awwal kullin. Awwal kullin maksudnya adalah apa namanya? Awal di setiap hurufnya. Maksudnya awal di setiap hurufnya adalah, ini kan kita berbicara tentang dua huruf yang bertemu ya, ikhwah. Kemudian ketika awal kullin summa insakan, apabila ya sukun hurufnya awal kullin di setiap awal huruf. Maksudnya di setiap awal huruf itu ya dari dua huruf yang bertemu. Berarti ya huruf pertama sukun begitu ya. Nah, sukun ya ikhwah ya, dalam ilmu qiraat itu ada apa namanya? eh, persamaan dan perbandingan ya, atau lawan kata ya, sinonim dan antonimnya. Nah, adapun sukun di ilmu qiraat, sukun itu adalah ya apa namanya? Lawan kata dari sukun adalah harokat begitu ya. Lawan kata dari sukun adalah harokat. Kita katakan harokat adalah harokat adalah sesuatu yang aktif ya. Kalau sukun itu dia pasif karena dia mati begitu ya. Nah, maka apa namanya? Atau kita mudahnya negatif dan positif ya. Negatif dan positif. Nah, summa insakan apabila ya summa insakan awal kulin, apabila huruf pertama itu sukun. Nah, maka di sini kan penulis ya, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri itu tidak menjelaskan huruf pertama sukun, huruf kedua harokat, nggak menjelaskan. Tetapi beliau hanya menjelaskan yang pertama sukunnya saja. Nah, berarti kita harus paham. Ya, berarti kebalikan dari sukun atau lawan dari sukun adalah harokat. Harokat berarti di huruf keduanya. Begitu ya. Fas-saghir samian. Maka namailah saghir. Begitu. Namailah apa? Saghir. Baik. Kemudian, au hurrikal harfani. Ya. Au hurrikal harfani fi kullin. Atau hurrikal harfan, atau kedua hurufnya. Nah, lagi-lagi ini kita lagi membahas apa? Dua huruf yang bertemu. Kemudian berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, au hurrikal harfan, apabila dua hurufnya itu hurrika, dua hurufnya itu sama-sama berharakat. Ya. Faqul kullun kabir. Ya. Faqul, maka katakanlah kullun kabir. Maka katakanlah ya dua huruf yang bertemu itu, yang keduanya itu sama-sama berharakat, kullun kabir, maka katakanlah itu adalah ya bagian yang kabir begitu. Ya. Wafhamanhu bil muthul. Wafhamanhu, dan fahamilah ya. Wafhamanhu, dan fahamilah contoh-contoh yang tadi disebutkan itu kabir ya. Bil muthul, dengan contoh-contoh atau dengan apa namanya ya, contoh-contoh kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an. Tapi bertanyanya mutlak yang mana begitu ya dalilnya. Ya, adapun mutlak ini juga sama tambahan dari para ulama. Tambahan dari para ulama, dan juga dijelaskan ya, adapun kalau di matan Tuhfah itu tidak dijelaskan mutlak ya. Tapi di matan-matan tajwid yang lainnya itu dijelaskan ya pembagian yang mutlak. Barakallahu fik. Ya, silakan, ada yang mau baca satu orang dari Infis Sifat sampai tadi wafhaman bil muthul. Silakan. Ada yang mau baca? Kalau tidak ada, nanti Anda baca ulang ya. Silakan, ada yang mau baca? Mana Ustaz? Barakallahu fik. Silakan. Sebentar. Dari Invisifat ya. Iya. Bismillah. Qala Nazim, itu disebut Qala Nazim rahimahullahu taala. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Nazim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bidaraini. Iyyakum amin. In fi sifati wal makharij ittafaq harfani fal mislani fihi ma ahaq wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqqaba. Di sini taqaraba, alifnya dijelaskan, yulaqqaba juga dijelaskan. Wa in yakuna makhrajan taqaraba.
وفي الصفات اختلفا يلقبا. Ya, alifnya dijelaskan. 6. وإن يكون. وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. كل كبير. Ranya tebal lagi. كل كبير وافهمنه بالمثل. كل كبير وافهمنه بالمثل. أحسن الله إليك. بارك الله فيك. جزاك الله خير. Baik, alhamdulillah. Baik, kemudian apa namanya? Silakan antum dihafalkan dengan sebaik-baik hafalannya. Agar apa? Agar antum bisa ya menghadirkan dalil ya. Ya, jangan dengan antum ya bisa menjelaskan matan itu masya Allah. Suatu apa namanya kebaikan begitu dan suatu apa namanya kelebihan ya masya Allah. Tapi lebih baik lagi antum bisa istidlal atau menghadirkan dalil. Ya, baik. Maksudnya adalah misalkan ya, ya sebutkan dalil apa namanya saghir begitu ya. Nah, sebutkan dalil saghir. Antum jangan ya baca dari awal bait, jangan dari bil mutajanisaini tsumma in sakan awwal kullin fasaghaira samin. Nah, itu enggak. Karena bil mutajanisain itu dalil untuk mutajanisain yang masuk atau yang masih ya pembahasannya itu sebelum di belakangnya begitu ya. Jadi di sini harus istidlal ya, penghadiran dalil ya, dan harus membagi apa namanya tahu bagian-bagian dari matan itu di mana saja harus berhenti agar dalilnya ya sesuai dan cocok ya. Misalkan dalil saghir, "Tsumma in sakan awwalu kullin fasaghiru samiyan." Ya. Atau misalkan dalil kabir. Nah, antum jangan baca au hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil muthul. Nah, itu ya kurang sesuai karena ada wafhamanhu bil muthul itu enggak termasuk ke ya dalil kabir ya. Maka dalil kabir itu sampai au hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabir. Nah, sampai situ. Atau misalkan dalil misalkan ya eh mutqaribain ya. Mutqaribain misalkan mutqaribain dalilnya wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba mutqaribaini. Nah, sampai situ. Wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba mutqaribain atau mutqaribaini. Begitu. Ya, intinya yang antum sampaikan adalah ya, di sisi lain antum harus kuat hafalannya, harus bisa menjelaskan dan juga harus bisa menghadirkan dalil, begitu ya. Menghadirkan apa? Dalil. Nah, baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu pembagian mad begitu. Nah, Afwan, Ustaz. iya. Ini ada yang ini Ustaz, masih bingung Ustaz. Iya. Itu yang tadi yang dari awal kullin fas-saghiru samyan ya. Iya. Itu dari semua disebut sukun maka disebut sogir atau izhar sogir. Jadi sementara tadi yang disebutkan tadi kan yang mutajanisan kan semuanya izhar ya. Ini kok izhar sogir itu maksudnya gimana? Mutajenisnya semuanya apa? Yang tadi yang semua contoh yang telah disebutkan sebelumnya termasuk bagian idgham sogir. Tapi yang di matanya masuk izhar sogir. Maksudnya ini kekhususan atau gimana? Yang tadi yang disebut sogir atau izhar sogir itu. Baik. Berarti pertanyaannya di kalimat awwalu kullin fas-saghir itu. Ya, ya. Awal kulli fas-saghiru samyan. Fas-saghira ya, fas-saghira Ya, samyan. ya. Baik. Fas-saghir. Tapi ini awal kullin fas-saghira samyan ya. Ini tidak termasuk maksudnya sebelumnya kan membahas bil mutajanisaini tsumma insakan. Begitu ya. Ya, Kemudian ya. awal kullin fas-saghira samyan. Nah, maksud kalimat saghir di sini ini bukan berarti ya hanya
terikat dengan mutajanisin saja, begitu ya. Nah, jadi pembagian apa namanya atau dalil ya, dalil untuk pertemuan antara dua huruf yang mana terbagi menjadi mislin atau mutamislin, ya, mutajanisin, mutqaribain. Itu dalilnya itu hanya cukup sampai bil mutajanisin, begitu ya. Bil mutajanisin, cukup sampai situ dalilnya. Adapun thumma insakan sampai akhir, nah itu adalah pembagian shaghir dan kabir. Shaghir dan kabir untuk apa? Untuk semua cabang atau untuk semua bagian dari pertemuan dua huruf ini. Ya. Maka shaghir dan kabir ini masuk ke bagian mithlain, shaghir dan kabir masuk ke bagian mutqaribain, shaghir dan kabir masuk ke bagian mutajanisain. Ya, adapun pertanyaannya apakah apa namanya shaghir ini ya juga termasuk ke mutajanisain? Ya. Maka kita katakan untuk di mutajanisain itu sebagian dari mutajanisain tidak semuanya idhar ya dan tidak semuanya idgham. Ada pengecualian, begitu. Pengecualiannya itu di shaghir. Ya, di shaghir. Barakallahu fiik. Gitu, mungkin semoga bisa terjawab atau masih kurang? Ya, cukup cukup. Ini pengucap jadi ada yang izhar ada yang idgham gitu ya, Ustaz ya? Pada Betul. dasarnya. Ya, betul. Oh, Jadi shaghir ini ya bukan untuk pembahasan sebelumnya. Pembahasan sebelumnya kan yang paling dekat mutajanisin ya, Pak ya. Nah, berarti bukan dimaksudkan shaghir ini milik mutajanisin saja. Tapi shaghir dan kabir ini milik semua bagian. Milik mislin ada shaghir kabir, mutqaribin ada shaghir kabir, mutajanisin ada shaghir kabir. Nah, kemudian apakah di mutajanisin ini hanya idhar shaghir saja? Pertanyaannya tidak ya, karena ada idgham shaghir di mutajanisain. Dan ini pengecualian. Baik, barakallahu fiik. Sampai sini cukup, Pak? cukup cukup. Ya, semoga bisa dipahami. Baik, kita langsung lanjut ke bab selanjutnya atau ke bab selanjutnya. Silakan yang mau screen boleh. Baik. Di pembahasan selanjutnya, alhamdulillah tadi malam sudah aqsamul mad ya atau jenis-jenis mad. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang ya ahkamul mad atau hukum-hukum mad. Nah, baik, sebelumnya yang harus kita ketahui, baik, sebelum kita lanjut, Anda mau minta lagi dari teman semuanya. Yang pertama adalah ya untuk pembahasan ini coba ditutup lagi bukunya, ditutup lagi, maksudnya buku matan ya. Yang punya matan ditutup dulu ya. Kemudian yang punya terjemahan, entah itu terjemahan yang dari kita, ya itu juga sama ditutup dulu sebentar. Kita fokus ke layar ya. Untuk model belajarnya di bab ini sama seperti bab mutajanisin ya, mislin, mutaqaribin dan mutabaidin. Jadi kita akan bahas dulu sampai akhir, baru nanti matanya akan dicocokkan ya biar antum paham dulu ya begitu ya tentang materinya, baru nanti dicocokkan dengan dalil. Baik, barakallahu fiik. Baik. Kita ketahui sama-sama mad adalah bacaan yang dibaca panjang ya. Baik. Kemudian mad juga ya, ini terbagi menjadi dua ya. Mad dibagi menjadi dua. Ada mad asli, ada mad far'i. Baik. Ada mad asli, ada mad far'i. Baik. Hukum-hukum mad ya. Sebelum masuk ke hukum-hukum mad ya, yang kita ketahui mad adalah bacaan yang dibaca panjang. Nah, bacaan yang dibaca panjang.
Ya, jangan artikan dulu atau jangan tentukan mad ini berapa harakat ya, atau sekian harakat atau sekian harakat, enggak, tapi mad secara umum, mad artinya adalah bacaan yang dibaca panjang, begitu. Tapi kemudian mad itu terbagi menjadi dua, ada mad asli ya, dan ada juga mad far'i. Ya. Apa perbedaan antara mad asli dan mad far'i? Ya. Adapun mad asli atau mad asli tabi'i itu mad yang berdiri sendiri, ya. Mad yang apa? Berdiri sendiri tanpa disebabkan oleh sebab tertentu dari hamzah atau sukun. Gitu. Yaitu mad yang berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri, ya. Yang berdiri sendiri pada zat huruf mad tersebut, ya. Pada zat huruf mad. Baik, huruf mad itu apa? Nah, huruf mad itu alif, waw, dan ya. Ya. Mad asli adalah mad yang berdiri sendiri pada zat huruf mad, ya. Tanpa ya disebabkan oleh sebab tertentu, ya. Tanpa sebab tertentu. Apa itu sebab tertentu? Sebab tertentu adalah hamzah atau sukun. Begitu. Baik. Itu adalah mad asli atau mad tabi'i, begitu ya. Nah, adapun mad far'i, ya. Adapun mad far'i ini kebalikannya, yaitu mad atau disebabkan oleh sebab sukun atau hamzah. Nah, sampai sini paham ya? Jadi mad itu ada yang mad asli, adapun mad asli itu dia berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri dengan huruf mad tersebut, itu alif, waw, ya. Adapun al-far'i yaitu mad yang dibaca atau yang disebabkan oleh sebab tertentu. Sebab tentunya adalah hamzah dan sukun. Begitu. Baik. Kemudian ya, mad asli di sini ya, itu terbagi menjadi beberapa hukum gitu. Mad asli terbagi menjadi beberapa hukum ya, sebagaimana mad far'i juga ya apa namanya? Dibagi menjadi beberapa hukum. Baik. Sekarang kita masuk ke bagian mad asli. Yang pertama adalah sebagaimana yang kita ketahui adalah mad tabi'i. Mad tabi'i. Ini disebut dengan mad tabi'i. Mad tabi'i. Yaitu ketika ya alif setelahnya hamzah setelahnya alif. Kemudian kasrah setelahnya ya, dhammah setelahnya waw, sukun. Nah, ini disebut mad tabi'i. Nah, berarti mad asli adalah mad tabi'i ya. Dan mad tabi'i adalah mad asli. Taib. Kemudian di sini ada hukum-hukum ya. Ada hukum-hukum yang mengikuti bacaan mad tabi'i.
Ya, 2 harakat. Ini bacanya 2 harakat bacanya. Dibaca 2 harakat ya. Baik, kemudian ada hukum-hukum ya. Ada hukum-hukum yang mengikuti cara baca mad asli. Ada hukum-hukum yang mengikuti apa? Cara baca mad asli. Yang pertama adalah mad badal. Ya, mad badal. Kemudian yang kedua, ya, ada mad iwad. Mad iwad. Kemudian yang ketiga, ada mad harfi tabi'i. Ya. Yang keempat adalah mad silah sughra. Nah, keempat huruf ini atau keempat hukum ini mengikuti cara baca ya mad asli atau mad tabi'i. Maka semuanya dibaca di apa namanya? Dibaca 2 harakat. Begitu. Ya, ada mad badal, ada mad iwad, ada mad harfi tabi'i ya. Atau tabi'i harfi sama saja. Dan ada mad silah sughra. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah mad badal. Ya, mad badal. Ini mad fari sudah ya. Jelas ya. Kita bahas mad badal. Ya. Mad badal adalah ketika huruf hamzah mendahului huruf mad, yaitu ketika hamzah mendahului huruf mad. Contohnya, ya. Contohnya adalah utu, ya. Ya. Atau misalkan imanan. Tapi kita lihat di sini ada hamzah mendahului huruf mad. Maka ini dibaca 2 harakat. Dibaca dua harakat. Nah, kemudian yang kedua ada mad iwad. Apa itu mad iwad? Ya. Mad iwad ya adalah yaitu mengganti tanwin fathah menjadi alif 2 harakat ketika waqaf. Ya, contohnya ya, mengganti tanwin fathah menjadi alif. Contohnya adalah ketika waqaf ya. Ingat ketika waqaf. Contohnya
Baik. Ghafurar rahim. Kita lihat di sini ada mad, ada tanwin fathah. Ketika waqaf, maka tanwin fathah diganti menjadi alif, 2 harakat. Maka ini mengikuti hukum mad asli atau mad tabi'i. Begitu ya. Dan ini harus 2 harakat, tidak boleh ghafurar rahim atau terlalu panjang. Ghafurar rahim. Tapi dia harus 2 harakat. Ghafurar rahim. Ya. Contoh lain misalkan, atau salsabila. Ini juga sama, diganti ya menjadi alif, 2 harakat. Ya. Selanjutnya, ketiga adalah ya harfi tabi'i. Harfi tabi'i. Huruf harfi tabi'i sebetulnya ini masuk ke pembahasan ya ahrufil muqatta'ah atau huruf-huruf yang terputus ya yang ada di awal surat. Hurufnya hayyun tahura. Itu. Nah, ketika di permulaan awal surat. Ya. Contohnya hamim. Berarti kita haknya ya, bukan mimnya. Contohnya misalkan toha, atau contoh lain misalkan ya kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sad. Nah, di huruf ha dan ya-nya. Karena dia hayyun tahura, ha dan ya. Baik. Maka di sini ya setiap apa namanya huruf-huruf yang terputus ya yang di awal apa namanya surat maka harus dibaca 2 harakat. Toha atau hamim atau kaf ha ya ain sad. Ya, ha dan ya itu dibaca dua harakat. Tapi hukum terakhir ya, atau bagian terakhir yang mana hukum ini mengikuti apa? Mengikuti hukum mad asli atau mad tabi'i. Itu apa? Mad silah sughra. Mad silah apa? Sughra. Nah, mad silah sughra. Syaratnya, nah dia punya syaratnya ya. Syaratnya ya. Yang pertama ya, mad silah sughra atau berarti hak dhamir begitu ya. Hak dhamir atau hak usaktah. Afwan, hak kinayah begitu ya. Tapi yang pertama syaratnya harus mudzakkar. Nah, tidak boleh muannas, tidak boleh apa? Laha, harus lahu begitu ya. Mudzakkar. Kedua,
ya. Setelahnya bukan hamzah. Setelahnya bukan hamzah gitu. Ketiga, sebelumnya bukan sukun. Bukan apa? Sukun. Ya. Tapi contohnya adalah طيب lahu ma fis samawati wal ard. Baik, kita lihat di sini lahu ya. Lahu pertama sukunnya apa namanya? Syarat pertama mudzakkar. Betul ya, mudzakkar. Kemudian setelahnya bukan hamzah ya. Setelahnya bukan hamzah. Tapi huruf mim. Kemudian sebelumnya bukan sukun. Nah, tapi huruf lam yang berharakat. Nah, kenapa? Kenapa setelahnya bukan hamzah? Karena kalau setelahnya hamzah itu masuk ke marsilah ya, apa? Kubra atau marsilah tawilah. Ya. Dan kenapa sebelumnya bukan sukun? Kalau sebelumnya sukun, maka huruf H otomatis dibaca bukan dua harokat, tetapi dibaca satu ketukan. Ya. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Min ladunhu, min ladunhu, ya. Ana tulis ya. Baik. Meskipun di sini huruf H-nya ya, huruf H-nya adalah mudzakkar, setelahnya bukan hamzah, tetapi sebelumnya sukun. Nah, maka ini tidak boleh sebelumnya sukun. Karena kalau sebelumnya sukun, otomatis huruf H dibaca satu ketukan. Min ladunhu wa yubashshira. Bukan min ladunhu wa yubashshira. Itu salah. Nah, maka di sini salah satu syaratnya adalah sebelumnya tidak boleh ya sukun, tetapi harus berharakat. Lahu ma fis samawati wal ard. Nah, barakallahu fiik. Ini adalah bagian dari mad asli. Ya, silakan di screen kalau yang merasa ini penting ya. Silakan. Kita lanjut sedikit lagi. Masih ada waktu. Ke mad far'i. Sampai sini paham ya? Ikhwah. Baik. Eh, bisa dilanjut? Iya. Lanjut ya. Silakan di screen. Anda izin hapus. Baik. Kita lanjut ke mad far'i.
Tadi itu mad far'i itu apa? Definisi dari mad far'i? Ada yang mau menyebutkan? Ada yang ingat? Penyebabnya sukun dan hamzah, Ustaz. Ya, barakallahu fiik, Masya Allah. Baik, mad far'i adalah bacaan yang baca panjang yang disebabkan ya apa namanya? Berarti panjang maksudnya panjang lebih dari 2 harakat ya. Lebih dari 2 harakat, penyebabnya adalah sukun dan hamzah. Penyebabnya apa? Sukun dan hamzah. Mad far'i disebabkan oleh bacaan panjang yang pertama disebabkan oleh hamzah. Ini sukun. Baik, kita ke yang hamzah dulu ya. Baik, untuk mad far'i yaitu bacaan yang dibaca panjang lebih dari 2 harakat ya. Yang pertama yang disebabkan oleh hamzah itu ada beberapa hukum. Nah, beberapa apa? Hukum yang pertama adalah wajib muttasil. Afwan, muttasil. Ini insya Allah sudah tahu semua ya. Yaitu ketika ketika apa? Ketika ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah satu kalimat. Ada mad tabi'i mad mad asli bertemu dengan hamzah pada satu kalimat ya. Contohnya, siapa yang mau kasih contoh? Tabu. Apa? Tabu. 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 Iya, tabu maksudnya. Ah, Ustaz. Tabu. hamzahnya di mana? Hamzahnya di akhir, Ustaz. Hamzahnya di mana, Umu? Tabu. Iya. Hamzahnya di mana? Hamzahnya di akhir. Tabu. A. Oh, alah. Tabu. Begitu ya. Baik, boleh. Baik. Untuk yang tabu ya, ini kita bahasnya nanti dulu ya. Mungkin ada satu contoh lain, karena ini dalam keadaan wakaf ya. Karena wakaf ya nanti ada berubah hukumnya begitu ya. Taib. Ada satu lagi, Umu, silakan. Idza jaa. Taib, barakallahu fiik. Taib, ini adalah mad wajib muttasil. Mad tabi'i ketemu hamzah. Berapa harokat? Ini apa namanya? 4 atau 5 harokat? 4 atau 5 harokat. Taib, catatannya untuk dari tabu ya. Taib. Anda sedikit ragu. Ini tabu itu diakhiri itu mad iwad atau hamzah? Hamzahnya harokat atau mad iwad? Hamzah fathah, Ustaz. Tabu ya. Taib, adapun kalimat tabu atau syai atau yasha ini mad wajib juga, betul ya? Tapi ketika mad wajib ya, ketika waqaf, maksudnya mad wajib dalam keadaan waqaf, yang asalnya mad wajib itu harokatnya 4 atau 5 harokat, ini berubah harokatnya menjadi 6 harokat. Ya.
Sampai sini paham ya? Makanya tadi Anda nggak masukkan ke sini, karena kita masih mau berbicara tentang mad wajib mutasil dalam keadaan wasal. Begitu ya. Adapun mad wajib mutasil dalam keadaan waqaf, ya, maka hukumnya tetap sama, tetapi harokat yang berbeda menjadi 6 harokat. Maka kalau misalkan tabu'a, ya, ketika wasal itu 4 atau 5 harokat, tergantung. Nah, tergantungnya seperti apa? Bagaimana menimbangnya? Menimbangnya adalah apabila ada mad wajib mutasil di satu majlis bacaan hanya ada mad apa namanya wajib mutasil saja, maka kita boleh baca 4 harokat. Misalkan antum baca satu majlis Al-Quran itu satu lembar. Dari satu lembar itu cuma ada mad wajib mutasil saja, nggak ada mad jaiznya. Maka mad wajib boleh 4 harokat. Nah, ini diperhatikan ya. Atau misalkan ketika satu kali bacaan Al-Quran, misalkan 2 lembar, di situ ada mad wajib dan mad jaiz. Ya, ada mad wajib dan mad jaiz. Maka gimana caranya? Ya, maka caranya ya quddimal wajib, ya, atau quddimal, ya, muttasilu 'alal munfasil. Maksudnya apa? Harokat mad wajib mutasil ini lebih didahulukan daripada mad jaiz. Artinya apa? Ketika satu kali bacaan Al-Quran atau satu kali majlis Al-Quran, di situ ada mad wajib dan mad jaiz, yang mana mad wajib dan mad jaiz itu sama-sama 4 atau 5 harokat. Betul ya? Mad jaiz juga sama 4 atau 5 harokat. Tetapi ketika bersatu keduanya, maka mad wajibnya jadi 5, mad jaiznya jadi 4. Nah, sampai sini paham ya? Nah, kemudian pengecualian untuk mad wajib mutasil. Nah, kalau mad wajib mutasil ada dalam keadaan waqaf, maka menjadi 6 harokat. Nah, barakallahu fiik. Semoga bisa difahami. Kemudian yang kedua, ini mad jaiz munfasil atau jaiz munfasil. Ya. Kaidahnya sama, yaitu ketika mad asli bertemu dengan pada hamzah, ya, 2 kalimat. Harokatnya berapa? Sama 4 atau 5. Tapi kaidahnya tadi jangan lupa ya, diingat-ingat. Contohnya silakan, ada yang mau kasih contoh? Mana Ustaz? Ya, silakan. Inna a'tadna. Jazakillahu khair. Ya, inna a'tadna. Ya. Barakallahu fik. Di sini ada mad wajib, ada apa namanya? Mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Mana mad tabi'inya? Itu ketika nun, alif atau fathah bertemu dengan alif, itu mad tabi'i, bertemu dengan hamzah di 2 kalimat. Baik, barakallahu fik. Ini adalah mad jaiz munfasil. Kemudian hukum yang ketiga, baik, ya afwan. Hukum yang ketiga adalah apa? Mad silah kubra atau tawilah. Kaidahnya sama seperti tadi ya, dan syarat-syaratnya sama seperti tadi. Hanya saja ini bertemu dengan hamzah. Nah, harokannya sama 4 atau 5. Dan kalau kita lihat mad silah kubra itu sama ya, seperti mad jaiz munfasil pada dasarnya. Tapi dalam hal ini para ulama juga memecah lagi begitu ya. Contohnya silakan, ada yang mau kasih contoh? Halo Ustaz. Ya, silakan. Malahu akhladah. Nah, ma'adahu akhladah. Jazakallahu khair. Baik, di sini lihat ada mad silah. Ya, mad silah dia mudzakkar. Nah, kemudian sebelumnya harakat. Tetapi setelahnya hamzah.
Nah, jadi yang membedakan antara mad silah sughra dan kubra, ya ikhwah ya, hanya satu saja, yaitu apa namanya? Setelahnya hamzah, setelahnya hamzah. Dan tidak akan mungkin didapati mad silah kubra atau tawilah setelahnya hamzah, sebelumnya itu sukun. Nah, tidak akan pernah didapati. Baik, barakallahu fik. Nah, ini adalah tiga hukum ya, tiga hukum yang dibaca apa namanya? eh, panjang lebih dari 2 harakat ya, yang disebabkan oleh apa? Oleh hamzah. Tapi sampai sini bisa difahami? Bisa Anda lanjut? Apa Ustaz? Ya. Eh, jadi kalau misalnya mad jaiz Ya, munfasil ya. si waqaf apa seperti matobi Ustaz? Jadi kan ada yang mungkin penjelasan mad jaiz itu ada yang 2 harokat, Iya, yang posisi wasol ya. iya. Apa itu memang untuk keterangan itu apa maksudnya benar yang 2 itu, yang 2 harokat Harakat. itu? Baik, Ya. barakallahu fik. Ya, mungkin di sini ada apa namanya? 2 pertanyaan ya, Bapak ya. Kalau Anda bisa tangkap, dikoreksi kalau misalkan salah. Yang pertama, apakah mad jaiz munfasil ketika waqaf itu dibaca 2 harakat? Ya. Maka pertanyaannya bukan hanya mad jaiz munfasil saja, ya, yang dibaca 2 harakat ketika waqaf, tetapi mad wajib juga, ya, mad wajib juga dibaca 2 harakat ketika waqaf. Kenapa dibaca 2 harakat ketika waqaf? Karena ketika waqaf, madnya, huruf mad itu terpisah dengan huruf hamzah. Afwan. Apa namanya? Mad wajib mutasil ketika waqaf itu dibaca 6 harakat ya. Adapun mad jaiz munfasil ketika waqaf itu dibaca 2 harakat. Kenapa? Karena si madnya itu terpisah dengan hamzah. Karena terpisah, maka kembali ke hukum asal, yaitu mad tabi'i. Begitu ya. Jadi ketika waqaf dibaca berapa? Dua harakat. Nah, adapun mad silah kubra ketika waqaf gimana? Maka ketika waqaf, mad silah kubra itu tidak mengikuti mad wajib mutasil yang dibaca 6 harakat, tidak juga dibaca mad jaiz munfasil menjadi 2 harakat, tetapi dia menjadi sukun. Malah, malah, enggak jadi malahu. Itu untuk mad silah kubra. Nah, itu pertanyaan pertama. Jadi mad jaiz munfasil ketika waqaf dibaca 2 harakat karena kembali ke hukum asal yaitu mad tabi'i. Kemudian ketika wasal apakah dibaca 2 harakat? Nah, pertanyaannya boleh ya. Pertanyaannya boleh, tetapi syaratnya ya mad jaiz munfasil yang dibaca 2 harakat itu mengikuti jalur thaibatun nasyr. Ya, thaibatun nasyr yaitu jalur thaibatun nasyr adalah jalur yang ada di qiraat 10 atau qiraah al-asyrah al-mutawatirah. Begitu ya. Adapun di riwayat kita ya, riwayat Hafs jalur Syatibiyah, riwayat Hafs jalur Syatibiyah, maka mad jaiz munfasil dibaca 4 atau 5 harakat. Ya. Tapi kemudian tadi ada apa namanya? Kaidahnya yang tadi Anda awal sampaikan, Pak ya. Jadi kalau bacaannya satu halaman itu misalkan atau satu majlis Al-Qur'an hanya mad jaiz saja, berarti boleh mad jaiz 5 harakat. Tetapi kalau ada mad wajib meskipun cuma satu aja, nah, tetapi jadi mad jaiznya turun ya. Mad wajibnya jadi 5, mad jaiznya apa namanya? Jadi 4 begitu barakallahu fik. Jadi boleh tapi di jalur lain, Pak ya. Itu di jalur Thaibatu an-Nasyr. Nah, baik. Nah, rata-rata contohnya di mad asli alif. Mad asli alif. Oh iya. Nah, ketika huruf kasrah ketemu huruf ya ya. Contohnya misalkan di mad asli ya, wasiqa. Wasiqa ya, siqa. Itu juga apa namanya? eh mad asli begitu ya. Wasiqa
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وسيق. Kemudian huruf waw sukun, ya, mad asli waw sukun, ya. Contohnya adalah Mat arid disukun. enggak, Bu. Mad asli tetapi waw sukun. Ya, tadi kan alif sukun, apa namanya? Ya sukun. Ada yang bisa kasih contoh? Mad asli atau mad tabi'i yaitu ketika dhammah ketemu huruf waw. Nah, Kadu. na'am, baik, barakallahu fik. Yabdu atau tadi apa, Bu? Kadu. Ya, kadu, itu mad asli. Baik, barakallahu fik. Tadi sedikit ada pertanyaan. Baik, sudah jam 7 lewat ya. Mungkin sampai sini dulu, nanti kita akan lanjutkan. Baik, barakallahu fik. Sedikit ada pertanyaan lagi. Ustaz mau tanya yang kemarin Ustaz yang nun sukun itu Ustaz. Iya, boleh. Untuk hukum nun sukun itu kan ada 4. Ya. Idhar khalqi, apa itu Ustaz? Idgham, Ikfa, idgham, ikfa, iqlab. terus iklab, terus yang terakhir itu yang nomor 2 itu Ustaz, yang idgham itu kan terbagi menjadi 2, Iya, idgham bi gunnah dan idgham bila bila gunnah. gunnah. Iya. Nah, untuk yang pembagian martabah gunnahnya itu kemarin Ustadz gambarnya itu apa pohon apa tabelnya itu yang di idgham bila gunnah terbagi menjadi 2, kamilah dan nakis. Kalau Naqis. yang saya pahami itu kan yang idgham bi gunnah, apakah saya salah ini ya Ustadz? Baik, Idgham baik. bi gunnah ada kamil, ada nakis. Kemarin gambarnya Ustadz di idgham bila gunnah. Iya, iya, iya. Baik. Jadi untuk pembagian apa namanya? Idgham, ya. Idgham itu kalau misalkan jadi idgham itu ditinjau dari beberapa hal ya umumnya. Kalau ditinjau dari dengung dan tidaknya, ya. Ditinjau dari dengung dan tidaknya, maka terbagi menjadi 2. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Nah, terus kalau kemudian idgham juga kalau ditinjau dari segi sempurna dan tidak sempurnanya, ya, maka idgham bi gunnah itu apa idgham ya? Idgham itu ditinjau dari sempurna dan tidak sempurnanya, ada idgham kamil dan ada idgham naqis, begitu ya. Baik. Jadi kemarin Anda nulisnya kamil dan naqis itu di bila Idgham gunnah bila bi gunnah. gunnah. Hah? Nah, Ustadz. Bila Iya, gunnah. di idgham bila gunnah. Baik. Nah, jadi apa namanya? Mungkin Anda kalau dulu kemarin ya. Jadi idgham kamil dan naqis ya itu ada di idgham bi gunnah, Di begitu. gunnah. Bi gunnah. Nah, adapun kalau idgham bila gunnah maksudnya kemana itu? Nakis apa kamil? Bila gunnah kamil. Kamil ya. Baik, barakallahu fik. Ya, jazakallahu khair sudah dikoreksi. Mungkin kemarin salah penempatan tabelnya. Tapi tadi ya idgham itu dibagi atau ditinjau dari beberapa hal atau dari beberapa sisi. Kalau dari dengung dan tidaknya bi gunnah dan bila gunnah. Kalau dari kesempurnaannya ada kamil dan ada nakis. Nah, sebetulnya di qiraat yang lain itu ada namanya idgham kabir ya. Idgham kabir. Tetapi di riwayat Hafs ya itu tidak dipraktekkan dan tidak ada bacaannya idgham kabir begitu ya. Nah, jadi hanya di Hafs itu bi gunnah bila gunnah kamil dan nakis. Adapun kabir itu di qiraat yang lain. Barakallahu fik. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Ustaz, Ya. maafkan Ustaz. Yang tadi penjelasan idgham mutaqaribain ya Ustaz ya, yang qaf bertemu kaf. Mutaqaribain, Pak. Bukan Ya. idgham mutaqaribain, mutaqaribain. Iya. Ya, mutaqaribain ya. Iya. Mutaqaribain ya. Ya, mutaqaribain atau mutaqaribain sama. Tapi untuk Ya. hukumnya kita jangan dulu menghukumi, Pak ya. Jadi jangan idgham mutaqaribain, tapi mutaqaribain dulu. Baru nanti hukumnya ada turunan di bawahnya. Tapi, Ya, pertanyaannya gimana, Pak? maksudnya gini, itu bacanya nakis atau kamil Ustaz? Secara ini. Mungkin minta penjelasan Ustaz. Berarti mutaqaribain yang diidghamkan, yang pengecualian, Pak ya. Yang qaf ketemu kaf. Contohnya apa, Pak? Boleh dikasih contoh? Alam nakhluqkum. Baik, alam nakhluqum. Di alam nakhluqum
untuk riwayat Hafs ya, itu ada dua cara baca ya. Untuk riwayat Hafs ada dua cara baca. Yang satu itu disepakati oleh jumhur ulama, yang satu itu diperselisihkan dan apa namanya dinyatakan lemah begitu periwayatan, jalur periwayatan. Khususnya di riwayat apa? Ini kita bicara tentang riwayat Hafs ya, riwayat Hafs. Taib, di kalimat nakhluqkum baca yang pertama ya, yaitu dengan menyempurnakan huruf qaf terlebih dahulu, ketebalan huruf qaf, kemudian ya menyempurnakan huruf kaf. Alam nakhluqkum, alam nakhluqkum. Itu bacaan pertama. Bacaan yang kedua, huruf qafnya melebur secara sempurna. Melebur secara sempurna berarti apa, Pak? Nakis apa kamil? Kamil. Kamil, karena huruf qaf hilang secara sifat dan hilang secara huruf. Alam nakhluqkum, nakhluqkum. Taib. Berarti di sini ada dua cara baca. Yang mana salah satu dari keduanya itu adalah jalur periwayatannya itu lemah. Dan salah satu dari keduanya juga itu dikuatkan dan diambil oleh jumhur ulama. Taib. Jadi yang diambil oleh jumhur ulama itu adalah yang diidgham kamilkan atau yang dileburkan secara sempurna ke huruf kas. Alam nakhluqkum, nakhluqkum. Nah, ini di idgham kamilkan Pak ya. Adapun yang dibaca apa namanya? Nakhluqkum berarti ini menjadi idgham naqis ya karena ya apa namanya? Sifat huruf qafnya masih ada tetapi ya ini bacaan yang jalur periwayatannya lemah begitu. Ya, sampai sini bisa difahami, Pak? Jadi kalau untuk menyampaikan ke orang lain mungkin satu aja Ustaz ya. Satu betul ya. Yang Ya daripada bingung. Yang kuat aja gitu ya, yang kuat. Oh ya. Ya. Begitu. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Tapi Anda rasa cukup. Silakan sekarang sesi untuk pertanyaan disiapkan. Ya, sekarang evaluasi. Seperti biasa ada satu orang yang menulis pertanyaannya di kolom chat. Ya. Ada yang bisa nulis? Satu orang, boleh. Di room chat seperti biasa ada ya. Baik. Anda harap ada ya. Oke, pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama ini tentang mutaqaribain dan mutabaidain. Baik. Pertanyaan pertama, apa perbedaan antara mutabaidain dan mutaqaribain? Perbedaannya itu apa begitu ya? Apa perbedaan antara mutaqaribain atau mutaqaribain dan mutabaidain? Nah, silakan nanti dilihat catatannya apa yang membedakan. Ya. Atau lihat dulu persamaannya antara mutaqaribain dan mutabaidain dari segi definisi ya, apa yang sama antara keduanya. Kemudian setelah dapat yang sama, nah perbedaannya itu apa antara mutaqaribain dan mutabaidain. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, sebutkan ya pengecualian yang ada di mutaqaribain. Sebutkan contoh dan hukum. Sebutkan apa? Contoh dan hukum pengecualian yang ada di mutaqaribain. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Hukum apa Ustadz? Sebutkan contoh dan hukum. sebutkan contoh dan hukum pengecualian dari mutaqaribain. Pengecualiannya jangan lupa ya. Sebutkan hukum dan contoh pengecualian dari mutaqaribain. Nah, tadi kan kita bahas mutaqaribain ya. Ada shaghir, kabir, mutlak. Nah, ada pengecualian. Apa pengecualiannya dan hukumnya apa? Begitu. Nah, itu kedua apa ketiga? Kedua. Kedua ya.
Itu yang kedua. Tapi yang ketiga, nah, yang ketiga, apa perbedaan ya mad far'i dan mad asli? Apa perbedaan mad far'i dan mad asli? Dijawab simpel nanti boleh ya. Misalkan dari segi definisi boleh. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang keempat, hukum apa saja yang mengikuti cara baca mad asli? Hukum apa saja yang mengikuti cara baca mad asli? Itu yang keempat ya. Kemudian terakhir, sebutkan kaidah yang ada pada mad jaiz dan mad wajib tentang ketukan harokat atau tentang kadar harokat, bukan ketukan, tentang kadar harokat. Sebutkan kaidah apa Ustaz? Sebutkan kaidah yang ada pada mad jaiz dan mad wajib ya, tentang kadar harokat. Tadi kan Anda jelaskan ya. Mad wajib itu seperti apa ketika waqaf dan sukun. Apa ketika waqaf dan wasal. Kemudian mad jaiz dan mad wajib itu seperti apa ketika wasal, begitu ya. Bagaimana ketika ada di satu majelis Al-Qur'an atau satu majelis bacaan. Yaitu kaidahnya silakan pakai poin boleh ya. Poin pertama misalkan apa, poin kedua apa. Intinya kaidah-kaidah yang apa namanya? Yang ada di antara atau yang berputar di antara mad jaiz dan mad wajib, entah itu wasal atau waqaf. Bagaimana kaidah tentang apa? Kadar penentuan harokatnya. Baik, barakallahu fik. Ya, jazakallahu khair. Silakan dikopas dulu pertanyaan yang ditulis di room chat. Kalau sudah dikopas ke handphonenya atau ke catatan handphonenya, mungkin boleh satu orang perwakilan untuk bilang sudah ya, biar kita bisa mengakhiri majlis kita pada pagi hari ini. Sudah? Sudah dikopas pertanyaannya? Sudah ya. Untuk link absen, untuk hari ini link absen langsung chat admin ya. Hari ini link absen langsung apa? Japri ke admin, sertakan namanya ya. Kemudian pertemuan keberapa ya. Jadi untuk link absen hari ini tidak ada link absen, jadi absennya langsung japri ke admin. Baik. Tadi nomor 1 hilang. Nomor 1 ada yang nulis nomor 1? Pertanyaan nomor 1 ada? Ada yang Pertanyaan nomor 1, apa perbedaan mutabain dan mutaqaribain? ya, apa perbedaan mutabaidain dan mutaqaribain? Sudah diketik ulang, silakan dikopas ya. Jazakumullah khair, silakan diisi ya. Pergunakan waktunya dengan sebaik-baik mungkin. Ya, kita tidak tahu kapan ajal kita menjemput ya. Semoga apa namanya? Allah cukupkan rezeki kita dan Allah panggil kita sedangkan kita sedang beribadah kepada Allah. Salah satu ibadah yang agung adalah menuntut ilmu ya. Dan sama-sama kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Jazakumullah khair. Kita cukupkan sebelumnya, anak mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah SWT di saat khalayak ramai atau di saat sendirian. Jazakumullah khair. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Syukran Ustaz. Afwan.